Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah dalam persekutuan di GPIB Jemaat Bukit Saitun, Makassar. Kita memasuki hari Minggu pertama sesudah Epifania. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi pertemuan, perayaan, dan ucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Alvira Karambut Tatiwakeng. Umat, mari berdiri, dengan sukacita sambut kehadiran Tuhan melalui berita sabdanya. Ini dunia Bapakku, di telingaku dengar musik indah di sekitarku, lagu alam semesta. Ini dunia Bapakku, di anganku nyatalah bukit lurah, langit samudera, karya agung tangannya. Ini dunia Bapakku, siul burung terdengar, fajar pagi bakung mereka, mengagungkan haliknya. Ini dunia Bapakku, disinari cahayanya, di tengah desau rerumputan, suara Allah ku dengar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing bagi kita pada saat ini dari 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-4b yang menyatakan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Terimalah salam damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagimu. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam
Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Jemaat, silahkan duduk. Mari berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas tahun-tahun yang telah kami lalui. Bila kami dapat memasuki tahun yang baru, kami menyadari bahwa ini semua hanya karena anugerah-Mu semata. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bapa, berikanlah kepada kami hati yang senantiasa mengasihi-Mu, dan ajarilah kami untuk senantiasa hidup takut akan Engkau. Karuniakanlah hikmat-Mu kepada kami, dan bimbinglah kami agar kami dapat bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Pakai dan jadikanlah kami alat bagi kemuliaan-Mu, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan melalui kehidupan dan pekerjaan pelayanan kami. Bapa, kami menyadari bahwa tanpa topangan tangan anugerah-Mu, kami pasti jatuh tergeletak. Karena itu, kami memohon, peganglah tangan kami senantiasa, dan jangan biarkan kami menyimpang dari jalan kebenaran-Mu. Bila suatu kali kami jatuh karena kebodohan kami sendiri, tolonglah kami agar kami dapat segera bangkit kembali. Bapa, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu-waktu mendatang. Namun kami percaya bahwa segalanya berada dalam kuasa kedaulatan-Mu yang maha bijaksana. Bila di waktu-waktu mendatang kami menjadi lupa dan khawatir, tolonglah ingatkan kami kembali dan tambahkanlah iman kami. Ajarilah kami untuk senantiasa bersandar pada hikmat dan kehendak-Mu di setiap langkah hidup kami. Hanya di dalam-Mu saja, ya Allah, kami mengalami sukacita sejati. Kiranya kemuliaan-Mu semakin nyata dalam seluruh keberadaan hidup kami, baik dalam kehidupan kami maupun dalam kematian kami. Di dalam Kristus Yesus, kami panjatkan doa kami. Amin. Maha Kasih ya Ilahi, nikmat surga turunlah, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar. Datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita memohon bimbingan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah yang senantiasa mengasihi kami dengan berlimpah kasih dan kemurahan. Pada saat ini ya Tuhan, kami kembali mengucap syukur untuk perjumpaan yang Tuhan perkenankan bagi kami. Dan di tengah persekutuan ini, kembali kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan dengan karunia Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami baca dan renungkan senantiasa dapat menjadi berkat dalam sepanjang kehidupan kami, dalam perjumpaan dengan sesama kami. Berfirmanlah ya Bapa di sorga, sebab kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, silahkan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu ini dari Bilangan 14 ayat 1 hingga 10 yang menyatakan, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk melakukan sesuatu yang penting dalam panggilan kita bukanlah hal yang mudah. Untuk melaksanakan tanggung jawab dalam ketiadaan kita di tengah konflik, penderitaan, bahkan di tengah beratnya tanggung jawab, bukanlah hal yang mudah. Hal ini sekali lagi tentu mengingatkan kita kembali bahwa rupanya dalam pengalaman hidup sehari-hari ada begitu banyak karunia yang harus coba untuk kita renungkan kembali. Proses ini memang bukanlah proses yang mudah. Sama seperti yang dikerjakan oleh ke-12 pengintai. Yang dalam pembacaan pada hari ini mengingatkan kita kembali betapa pentingnya tugas mereka. Tugas yang telah dibebankan kepada mereka melalui Musa dan Harun, pada akhirnya merupakan satu karya yang kemudian harus mereka pertanggungjawabkan. Proses inilah yang mengingatkan kita kembali bahwa rupanya dalam kehidupan kita, beban tanggung jawab tetap harus dilaksanakan dengan baik. Pembacaan Alkitab pada hari ini juga memiliki konteks di mana pada saat itu umat Tuhan akan memasuki tanah perjanjian. Konteks inilah yang kemudian menggambarkan situasi dan kondisi pada saat itu. Sebelum memasuki tanah perjanjian, mereka diberikan tanggung jawab. 12 pengintai diberikan tanggung jawab untuk bisa memeriksa situasi dan kondisi yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang pada masa itu. Apa yang terjadi pada akhirnya, itulah yang mereka sampaikan. Laporan demi laporan yang mereka sampaikan kemudian mengingatkan kita kembali bahwa kembali bangsa Israel berada di tengah tantangan yang baru. Dalam pembacaan kita melihat tentang laporan yang disampaikan oleh ke-12 pengintai itu. Laporan-laporan yang mereka sampaikan yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah yang subur. Bahkan satu bagian yang pada akhirnya membuat mereka ternyata kembali berpikir ketika disampaikan kepada mereka bahwa orang-orang yang ada di dalam kehidupan bangsa itu adalah orang-orang yang gagah perkasa. Mereka adalah orang-orang yang sangat besar. Bahkan dikatakan bahwa kubu mereka sangat kuat. Hal inilah yang kemudian membuat bangsa Israel berpikir kembali. Wah, apa yang akan terjadi ketika mereka nanti akan masuk ke sana? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang kemudian disampaikan oleh bangsa Israel melalui pembacaan kita pada hari ini. Mereka bersungut-sungut. Mereka protes kepada Musa dan Harun. Bahkan dikatakan, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bapak, Ibu, Saudara,
Ada ketakutan yang dimiliki oleh bangsa itu pada saat itu. Mereka takut kalau nanti mereka masuk ke tanah Kanaan, kemudian mereka mati dan istri serta anak-anak mereka menjadi tawanan. Hal itulah yang kemudian mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang terjadi pada akhirnya? Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune tampil mewakili ke-12 pengintai itu. Apa yang mereka sampaikan? Hal inilah yang kemudian bisa menjadi catatan penting dalam pengalaman iman, bukan hanya untuk orang-orang Israel pada saat itu, tetapi juga bagi kehidupan kita sebagai umat yang percaya pada masa kini. Apa yang mereka sampaikan adalah, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tentu berbanding terbalik dari apa yang dilaporkan oleh 10 orang pengintai yang lain. Mereka semua berada dalam ketakutan. Mereka merasakan bahwa ketika mereka akan tetap melaksanakan rencana di awal untuk masuk ke tanah perjanjian, maka tidak akan ada kesejahteraan. Tapi tidak seperti yang disampaikan oleh Yosua dan Kaleb. Tapi ada catatan penting Bapak Ibu Saudara yang harus kita pahami, yaitu di ayat selanjutnya. Catatannya hanya satu kata, tetapi memiliki makna yang luar biasa, yaitu hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita habisi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa sebenarnya dalam kehidupan atau panggilan kita, tantangan itu selalu ada. Tetapi melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, kita belajar bahwa proses yang telah Allah tetapkan, itulah yang akan berlaku bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Orang-orang bisa mengatakan bahwa tidak akan ada keberhasilan, akan selalu ada kegagalan. Apalagi kalau kita melihat bahwa tantangan yang ada di depan kita justru semakin besar. Hari ini kita ada masih dalam suasana tahun yang baru. Kita masih akan merasakan berkat-berkat kehidupan. Atau mungkin sebagian kita ada yang berpikir bahwa kehidupan kita di masa depan itu masih penuh dengan tanya. Tapi mari kita belajar seperti yang disampaikan oleh Yosua dan Kaleb. Hanya satu hal yang harus kita kerjakan, yaitu jangan memberontak kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat beda yang disampaikan oleh Yosua dan Kaleb dibandingkan dengan rekan-rekannya yang lain. Hal inilah yang kemudian menjadi catatan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita memiliki catatan ini bahwa proses yang Tuhan karuniakan tentu akan mengingatkan kita kembali bahwa kita terbatas. Tetapi Allah tidak. Karenanya melalui pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, mari kita belajar untuk memberikan diri kita,
untuk menyatakan kasih dan kemurahan Allah untuk berlaku bagi kehidupan kita. Catatannya penting sekali. Mari menempatkan otoritas Allah pada tempatnya. Dan tempatkan kemampuan kita, keberadaan kita di bawah otoritas Allah. Sebab ketika kita melakukannya dengan baik, kita akan dimampukan oleh Tuhan. Ketika kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya dalam pemeliharaan Tuhan, kita percaya bahwa dengan setiap proses tersebut Allah akan mengaruniakan kemampuan, bahkan berkat-berkat kehidupan. Karenanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan boleh ada. Orang-orang yang tidak senang untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara, mungkin dalam setiap tugas dan tanggung jawab, selalu ada. Itu tidak bisa kita tolak. Tapi satu hal yang pasti, bahwa Allah yang telah mengutus Bapak Ibu Saudara untuk hadir di tahun yang baru ini, juga akan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan Bapak Ibu dalam dekapan kasih dan kemurahan yang tidak akan pernah berkesudahan. Selamat menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Biarlah pemeliharaan Tuhan yang akan terus menolong dan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara dan keluarga. Amin. Allah Bapa Tuhan, Allah Maha Agung, Kaulah perlindungan, benteng yang teguh. Di lintasan waktu kami Kau naungi, dalam kelemahan kuat Kau beri. Curahan rahmat dan kasih setia-Mu lanjutkan Tuhan bagi orang-orang yang sudah mengenal Engkau. Keadilan-Mu dan pembaharuan-Mu nyatakan Tuhan, jadi kesukaan bagi yang tulus hatinya. Kasih setia-Mu abadi. Allah Bapa Tuhan, sumber pengharapan, penentu sejarah di masa depan. Di sepanjang tahun kami Kau sertai, song-song hari baru, bumi yang permai. Curahan rahmat dan kasih setia-Mu lanjutkan Tuhan bagi orang-orang yang sudah mengenal Engkau. Keadilan-Mu dan pembaharuan
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, silahkan berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Mari berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk berkat-Mu, untuk kemurahan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk persekutuan yang boleh terjadi bagi kami pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri, agar kami senantiasa dapat melaksanakan tanggung jawab persekutuan kami di tengah-tengah tugas yang masih Tuhan percayakan. Pada saat ini ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur bahwa oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami juga dimampukan oleh Tuhan untuk dapat merenungkan firman-Mu. Kami percaya bahwa kehadiran kami di tengah-tengah segala keterbatasan kami semata-mata karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Bapa Sorgawi, saat ini kami datang kepadamu. Kami mau berdoa bagi orang-orang tua kami, kaum lanjut usia yang senantiasa bergumul karena berbagai situasi dan kondisi yang mereka alami, keterbatasan fisik yang mereka alami ya Bapa, tentu mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan tolong orang-orang tua kami. Berikan kekuatan, berikan kesehatan kepada mereka. Terlebih ya Bapa, beri sukacita kepada mereka, agar mereka pun dimampukan Tuhan untuk dapat merasakan setiap karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami percaya ya Bapa, bahwa oleh kasih-Mu, oleh setia-Mu, senantiasa kami Tuhan pelihara. Demikian pula kiranya boleh berlaku dalam tanggung jawab di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan di GPIB Bukit Saitun, Makassar. Kami mohon Tuhan memberkati ketua majelis jemaat, pendeta jemaat, pelaksana harian majelis jemaat, diaken penatua, bahkan unit-unit misioner, panitia-panitia. Kami percaya Bapa, bahwa kehadiran satu dengan yang lain adalah untuk saling memperlengkapi. Demikian pula kami memohon berkat Tuhan bagi tim multimedia di jemaat ini. Tuhan berkati kehidupan mereka. Mampukan mereka ya Bapa di tengah keterbatasan mereka. Berikan kemurahan kepada mereka ya Tuhan, terlebih kesehatan. Karena kami percaya bahwa hanya karena kemurahan dan kesehatan dari Tuhan, mereka dapat melayani Tuhan dengan baik. Ada banyak tanggung jawab yang harus mereka selesaikan. Namun karena keterbatasan mereka Tuhan, mereka terkadang terbatas untuk melakukannya dengan baik. Karenanya pada saat ini
kami datang kepadamu, memohon berkat dan kemurahan Tuhan, kiranya juga boleh berlaku bagi kehidupan mereka. Bahkan kami tidak lupa mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul karena berbagai situasi yang mereka alami. Mohon Tuhan pelihara, dampingi mereka Tuhan. Baik yang saat ini sedang sakit ataupun yang berada dalam duka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Karenanya kami mohon Tuhan jaga dan pelihara. Tuhan kuatkan agar dengan berkat dan kemurahan yang dari Tuhan, saudara-saudara kami ini senantiasa beroleh kasih Tuhan, kekuatan bahkan sukacita di tengah berbagai tantangan yang mereka alami. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk berkat dan kasih setiamu. Bahkan bagi kami yang Tuhan izinkan melayani bersama pada saat ini, Tuhan berkati kiranya pelayanan kami. Apapun fungsi kami saat ini, kami percaya Tuhan akan melengkapi kami dengan karunia dan berkat daripada Tuhan. Ini doa, permohonan dan pinta kami ya Bapa. Berkenan kiranya Tuhan menyambut dan mengabulkan permohonan kami. Sebab semuanya kami bawa hanya di dalam nama Putramu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Allah sambil mengingat kesaksian Alkitab dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 bunyinya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, mari berdiri membawa persembahan kepada Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah Juru Selamat, umat-Mu membawa persembahan syukur dalam ibadah hari ini untuk melayani kehendak-Mu, yakni sebagai ungkapan syukur dari hati yang mengasihi Engkau dan berbagi dengan sesama yang menderita. Kami memberi dalam pengharapan penuh bahwa Engkaulah sumber berkat melimpah. Kiranya Engkau berkenan memberkati penghidupan kami, sehingga kami selalu menyelenggarakan ibadah karya hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan perantara gereja. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera. Lakukanlah firman Tuhan yang telah diberitakan. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, amin, haleluya, amin. Ibadah kita telah selesai. Atas nama presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam persekutuan.